Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru. Sebelumnya yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru karena mau meluangkan waktunya untuk kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif khususnya di sekolah kita di SD Negeri 155690 Lumut 2. Nah, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya di CGP Angkatan 11 untuk modul 1.4. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya sudah hampir menyelesaikan satu modul. Satu modul itu terdiri dari 4. Yang pertama modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang kemarin waktu pendampingan individu yang sudah saya paparkan. Kemudian ini yang terakhir modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, izinkan saya Bapak Ibu memperkenalkan diri. Di sini saya Nuri Dwitria Pratiwi Pulungan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tapanuli Tengah yang berasal dari SD Negeri 155690 Lumut 2. Nah, adapun pengajar praktik saya yang selama ini datang ke sekolah kita untuk pendampingan individu yaitu Ibu Teti Epriana Tanjung SS. Nah, kemudian ada Ibu Khadijah Purba SPD itu sebagai fasilitator. Dengan Ibu Khadijah Purba ini kami tidak pernah tatap muka langsung karena kami hanya bertemu di udara, yaitu dari Google Meet. Nah, baik, pertama Bapak Ibu. Nah, di modul budaya positif itu terdiri dari 7 materi Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini ketujuh-tujuhnya ini akan kita kupas, yang akan saya paparkan Bapak Ibu. Nah, saya di sini bukan maksud menggurui atau maksudnya yang lebih apa dari Bapak Ibu. Maksudnya di sini saya hanya berbagi pengalaman dan pemahaman saya selama saya mengikuti guru penggerak Angkatan 11 ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran bervariasi dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu bertanyakan, apa sih pembelajaran bervariasi itu? Ya kan Bapak Ibu? Nah, pembelajaran bervariasi itu pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Pembelajaran bervariasi dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa setiap murid itu adalah unik dan tidak bisa disamaratakan. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya bilang pembelajaran bervariasi ini harus dia
berpusat kepada murid, dan dia harus bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang dimana kita tahu dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka Belajar, semua murid itu kita harus pembelajaran bersifat berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena setiap murid itu mempunyai unikannya masing-masing, dan setiap murid itu tidak sama. Nah, di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya harus bersifat profil pelajar Pancasila. Atau Bapak Ibu ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu apa? Belum ada yang tahu. Profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu yang pertama terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, dia berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, dia bergotong royong. Kemudian mandiri, kemudian kreatif, dan terakhir bernalar kritis. Nah, di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, murid harus kita wujudkan seperti profil pelajar Pancasila. Semua yang ada di profil pelajar Pancasila ini harus kita kenalkan kepada murid. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita harus buat murid-murid itu tetap beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satunya apa itu? Contohnya Pak, bisa disebutkan? Ada yang mau mencoba? Contohnya itu Bapak Ibu, sebelum mulai pelajaran dan sesudah mulai pelajaran itu baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, itu kita kenalkan. Nah, biasanya itu kalau di sekolah yang beragama Muslim, biasanya itu di setiap Jumat itu ada namanya sholat duha berjamaah. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada juga berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian ada mandiri, ada kreatif, dan bernalar kritis. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu dia tujuannya untuk mewujudkan siswa yang profil pelajar Pancasila. Itulah dia Bapak Ibu yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Nah, kira-kira ada nggak Ibu Bapak yang bisa menebak atau yang bisa menjelaskan dari kata-kata disiplin positif? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif? Ayo Bu. Disiplin positif itu tahu waktunya masuk sekolah, tertib masuk, dan tidak mengganggu temannya waktu belajar, tertib belajar namanya. Itulah disiplin yang positif. Nah, maksud Ibu disiplin positif itu datang tepat waktu ya Bu. Nah, datang tepat waktu dan tidak mengganggu temannya selama belajar. Nah, kemudian ada yang lain? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kalau udah mendengar tentang disiplin positif? Ayo. Disiplin positif, contohnya seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu masuk dan belajar tepat waktu. Yang kedua, mematuhi aturan yang diterapkan di dalam kelas. Contohnya mulai dari aturan kebersihan sampai dengan pengelolaan kelas.
terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, apa sih disiplin positif itu Bapak Ibu? Nah, ini ada pertanyaan ini. Apakah yang dimaksud dengan disiplin? Apakah cara kita menerapkan disiplin di kelas sudah tepat? Nah, ada yang bisa jawab? Atau kita lanjut? Nah, disiplin adalah suatu konsep yang mengacu pada kualitas atau tindakan seseorang dalam mengikuti aturan, norma, atau tata tertib yang telah ditetapkan. Kemudian disiplin yang diakibatkan oleh faktor dari luar atau ekstrinsik tidak akan bertahan lama. Nah, tadi kan tentang disiplin. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah disiplin yang bersumber dari kesadaran diri anak tanpa adanya ancaman, sogokan, ataupun hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus menerapkan disiplin positif di sekolah kita ini atas kesadaran anak tanpa adanya ancaman, sogokan, ataupun hukuman. Nah, nanti bakal berlanjut nanti apa sih? Bagaimana sih contohnya? Nah, nanti next kita akan ketemu jawabannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mewujudkan disiplin positif? Nah, menurut Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tugas seorang guru adalah menuntun agar anak memiliki motivasi intrinsik untuk berdisiplin yang perilakunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, nanti akan dapat jawabannya di akhir. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Makan. Terus ada lagi Bapak Ibu? Minum. Makan, sandang, papan. Tempat tinggal. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Kemudian yang keempat ada kesenangan dan yang terakhir ada kebebasan. Kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu, apa akibat tidak terpenuhnya kebutuhan dasar? Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Nah, ini maksudnya kan Bapak Ibu, jika ada seorang murid, dia tidak berhasil dalam akademiknya, mungkin kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah, maka dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan cara bermain di lapangan. Bahkan dia bisa menyakiti kawannya secara fisik, ya kan? Kita sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita berubah menjadi lebih baik? Nah, menurut William Glasser menyatakan bahwa
kompas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, kemudian Bapak Ibu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jenis-jenis motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Coba saya ulangi ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman dan penghargaan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman itu terdiri dari Bapak Ibu, ada yang menyakitkan, tidak nyaman, kemudian ada murid atau anak akan tersakiti, kemudian ada sistem tidak berjalan jika murid tidak takut, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, kemudian penghargaan itu ada yang tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri, kemudian ada mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, atau ada merampas hak menghargai diri. Nah, ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi kan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sekarang ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, itu apa? Itu konsekuensi dan restitusi adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, contohnya apa? Kalau konsekuensi, dia penguatan jangka panjang. Kemudian perlu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian murid menghormati peraturan. Nah, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati diri dan orang lain. Kemudian teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki masalahnya. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, contohnya di sini kan, contohnya ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini di sininya di sini membedakan antara hukuman. Kalau dia konsep disiplin dengan identitas gagal, dia kan
bersifat hukuman. Sedangkan kalau dia konsep disiplin dengan identitas sukses, dia bersifat konsekuensi. Contohnya gini, jika anak murid itu terlambat, tergantung Pak, apa dulu yang kita kasih. Contohnya, kalau Bapak Ibu memberi hukuman, contohnya keliling lapangan, ya kan, keliling lapangan, contohnya keliling lapangan 3 kali atau 5 kali. Nah, itu dia bersifat hukuman atau konsekuensi? Nah, itu bersifat hukuman. Nah, kalau hukuman itu kan itu menyakitkan untuk dia, ya kan? Nah, itulah dia konsep disiplin yang dengan identitas gagal. Nah, contohnya kalau dia konsep disiplin dengan identitas sukses, nah dia ini Bapak Ibu diberi konsekuen. Contohnya, apabila dia tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu dia supaya dia tuh murid itu dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Bagaimana caranya itu? Iya. Contohnya itu kalau murid yang misalnya tidak bisa tidak mengerjakan PR, ya bisa aja kita suruh dia, kita kasih dia, suruh dia nulis gitu Pak, kita nulis dia halus kasar atau apa gitu. Tapi tidak kita memberi dia hukuman. Contohnya dia harus berdiri di kelas sepanjang hari gitu. Itu kan namanya hukuman, itu kan namanya menyakitkan. Nah, itulah konsep disiplin yang gagal tadi. Bisa Bapak Ibu bisa membedakan tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau contohnya dan mengerjakan PR disuruh menghafal kali-kali, memang kira-kira. Itu konsekuen. Menurut saya itu konsekuen. Kenapa? Karena dia tidak menyakiti anak itu. Itu kan akan kekuatan dia itu kan Bapak Ibu. Ya kan? Nah, murid itu kan dia bertanggung jawab berarti kan kalau dia nggak mau menghafal kali-kali, ya dia harus mengerjakan PR. Nah, kalau dia kita beri hukuman contohnya bersihkan WC atau berdiri sepanjang apa, itu kan udah menyakitkan dia itu. Jadi nyanyi, hukumannya kalau nyanyi disuruh? Iya. Kalau dia tak menyakitin dia sih, menurut saya sih nggak ada masalah. Itulah konsekuensinya, gitu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, kemudian ada disiplin positif menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, nanti ada saya kasih satu contoh ya Bapak Ibu. Nah, di sini dia perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus siswa sedang berkelahi di kelas. Nah, kira-kira apa yang cocok ya Bapak Ibu? Ayo, ada yang ngomong. Yuk, apa kira-kira yang cocok? Kalau hukuman, kira-kira apa hukumannya? Kalau konsekuensi, apa konsekuensinya? Nah, restitusi, apa restitusinya? Ada yang mau? Lanjut. Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat. Nah, ini saya bedakan tadi Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya contohnya, inilah kita nanti bisa nampak contohnya antara hukuman
konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman. Kalau dia hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 15 menit. Nah, ini dia termasuk hukuman karena dia menyakiti murid. Nah, kemudian guru menjadi emosi dan marah. Nah, ini jadi hukuman. Kemudian kalau konsekuensinya mana? Guru menyuruh murid mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, inilah dia membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan keras. Nah, ini lebih dalam lagi Bapak Ibu. Seharusnya kalau restitusi ini kan muridnya dipanggil, kita bicara 4 mata, kemudian kita tanyakan tentang keyakinan kelasnya atau keyakinan dirinya dan membantu murid tersebut menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dan seharusnya disiplin positif seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada murid yang bermasalah, ada murid yang tidak mengerjakan PR, itu sebaiknya kita tidak boleh marahinnya di depan siswa yang lain, tapi kita panggil murid tadi secara 4 mata, kita ngomong secara 4 mata, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah, 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen dalam bukunya bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kemudian berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, nah, yang pertama Bapak Ibu ada penghukum. Inilah 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen. Yang pertama dia penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman. Kemudian yang keempat kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, seharusnya guru itu adalah bersifat sebagai manajer, tidak boleh menghukum, apalagi membuat rasa bersalah. Tahu ya Bapak Ibu, membuat rasa bersalah itu, contohnya kalau penghukum ya kayak tadi, murid tidak mengerjakan PR, kita suruh dia hormat atau suruh dia keliling lapangan. Nah, itu kan sebagai penghukum itu kan. Nah, guru tidak boleh sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Contohnya gini, gara-gara si ini ibu kena marah sama kepala sekolah, contohnya lah begitu kan Bapak Ibu. Nah, si anak tadi kan jadi merasa bersalah. Oh, gara-gara aku, guruku kena marah sama kepala sekolah. Itulah contohnya Bapak Ibu kan. Nah, kata-kata seperti itu yang tidak boleh kita ucapkan kepada anak murid kita. Nah, kemudian teman. Kalau teman ini saya kira juga boleh ya. Karena ada kalanya kita sama murid ya kita harus juga sebagai teman, tapi temannya pun harus ada dibatasi menurut saya. Karena ya antara kita dengan murid dan temannya tidak selayaknya kita dengan teman kita sendiri. Harus ada juga harus ada juga jenjangnya gitu Bapak Ibu. Harus ada batasannya. Kemudian pemantau. Nah, kita mantau dia agar dia tidak lari dari peraturan yang sudah disepakati. Nah, kemudian sebagai manajer. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, yang nomor 2, kita tidak boleh membuat
murid merasa bersalah. Iya. Nah, jadi kalau mereka tidak merasa bersalah, kapan mereka akan berubah? Kira-kira. Kalau murid nggak merasa bersalah, Kapan mereka akan berubah dan menyadari berubah kesalahan? nah itu tadi Pak yang pakai yang restitusi tadi. Kita panggil, kita nggak boleh, maksudnya Pak merasa bersalah gini. Sekalipun memang kita ketahui kesalahan itu atas dasar anak itu tadi, tapi tidak boleh kita sesekali mengucapkan gara-gara taunya gitu kan Pak, contohnya gitu, gara-gara taunya ibu jadi kena marah atau apalah gitu. Nah, sebaiknya di mana? Sebaiknya itu kita panggil anak tadi Pak. Itu tadi maksud saya tentang restitusi, kita panggil, kita buat dia sebagai kayak teman, kita panggil Pak Mata. Tidak bolehnya di depan umum ya. Iya. Kalau misalnya langsung, ya harus lah Bu, dia harus. Enggak, kita harus ucapkan, kita harus kasih tahu pelan-pelan Pak. Iya. Pokoknya Tapi dia harus sadar kalau dia salah. iya, cuman bahasanya agak diperhalus Pak, gitu. Jangan sampai ada keluar kata-kata kan gara-gara kau nih, gitu. Di depan umum kayak gitu. Iya, walaupun nggak di depan umum Pak, walaupun di sana depan mata pun, kita nggak bisa langsung memojokkan si anak itu. Jangan kita buat si anak itu jadi kayak merasa bersalah dia, gitu. Jadi kita pakailah bahasa kita sebagai guru, gitu Pak. Bahasa itu harus ya, kan? Tapi kita harus membuat dia merasa bersalah ya. Dia harus menyadari kesalahannya, sehingga dia berubah ya. Menurut saya. Kalau menurut saya sih, ya kita nggak boleh ya guru, dan menurut saya pelajari juga nggak boleh membuat rasa bersalah itu kepada murid, karena jadinya akhirnya si murid tadi jadinya berpikir atau keenaan gitu Pak. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasusnya siswa sering mengganggu temannya. Nah, kalau penghukum Bapak Ibu, kira-kira inilah hukumannya Bapak Ibu. Atau sering kata-kata yang sering kita ucapkan, kamu selalu saja buat masalah. Sering ya Bapak Ibu kita bilang gitu ya. Nah ini bisa kita perbaiki sama-sama Bapak Ibu. Kata-kata ini tidak boleh lagi kita ucapkan. Kamu selalu aja buat masalah. Atau kita suruh dia lari mengelilingi lapangan 3 kali. Ada kan Bapak Ibu? Mungkin nggak di sini, tapi pernah juga kan mendengar seperti itu. Nah inilah dia penghukum. Nah kemudian ada pembuat rasa bersalah tadi. Nah ini Pak, contohnya Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah akhirnya dia kan merasa bersalah sekali dalam dirinya. Nah kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah dia kan jadinya kayak merasa bersalah sekali dalam dirinya. Kemudian kalau kita sebagai teman, nah ini dia kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya, jangan mengganggu temanmu lagi. Nah itulah kata-katanya. Kemudian yang keempat, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya mengganggu teman apa? Nah kita tanya sama murid tadi, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian kalau mengganggu teman itu apa ya sanksinya atau apa ya konsekuensinya? Nah itulah kalau sebagai pemantau. Nah kemudian yang kelima, kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Nah yang yakini ini Pak Bu, ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah itu nanti akan ada lagi. Nah terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah kita tanya. Nah seharusnya guru seperti ini, cuman kadang memang kita di lapangan tidak bisa kita seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini yang penting tentang keyakinan kelas. Nah apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas Bapak Ibu? Ayo, mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang keyakinan kelas.
keyakinan kelas? Ayolah Pak, belum ada dengar suara Pak Galung. Ayo Pak. Keyakinan apa itu keyakinan? Coba. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Apa menurut Bapak setelah Bapak mendengar keyakinan kelas? Hari ini. Keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang dapat dipercayai dalam kelas. Oh, yang dapat dipercaya di dalam kelas. Oke, menurut Bapak, kalau Bapak dengar kata-kata keyakinan kelas itu apa yang dipercayai ya Pak? Apa yang mereka percayai dalam kelas gitu. Oke. Nah, ini Pak, keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan dapat dilanggar. Karena peraturan dapat dilanggar. Kalau keyakinan kelas tidak dapat dilanggar. Itu. Nah, itu menurut Bapak ya. Gimana? Untuk ibu-ibu yang lain gimana? Hah? Nah, menurut saya Bapak Ibu ya, memang nggak tahu lah kita kalau menurut Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kelas itu kan peraturan yang dibuat oleh guru, Bapak Ibu guru kan. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini terbentuk dari keyakinan setiap murid. Jadi murid ini meyakini atau pertama kan murid ini meyakini di kelas itu seperti apa. Dan kalau mereka melanggar, gitu kan. Nah, apa konsekuensinya? Itu kalau menurut saya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kembali lagi Bapak Ibu. Nah, di zaman kurikulum UPK ini atau di zaman paradigma baru tadi, pembelajaran paradigma baru, tidak lagi pembelajaran berpihak kepada guru, tapi pembelajaran berpihak kepada murid. Nah, kalau dulu mungkin ada peraturan kelas Bapak Ibu yang dibuat oleh wali kelasnya atau gurunya. Nah, sekarang itu adalah keyakinan kelas yang sama-sama diyakini oleh seluruh peserta didiknya dan seluruh murid di dalam kelas, yang akhirnya disepakati oleh gurunya. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Nah, contohnya. Nah, kemarin waktu awal masuk, nah ini sebenarnya dilakukan setiap awal pembelajaran, awal ajaran tahun. Contohnya kayak kemarin kita di awal-awal bulan 7 kan Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, seharusnya kita harus sepakati dulu tentang keyakinan kelas. Kemarin saya sudah buat tentang keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, sebelum terbentuknya keyakinan kelas itu, pertama saya buat dulu ingin kelas seperti apa. Nah, kita buat dulu ingin kelas seperti apa. Kemudian kita sediakan kertas agar ditulis sama setiap murid. Jadi bebas. Kita kasih kesempatan murid itu mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan isi pikirannya. Dia ingin seperti kelas seperti apa. Kemudian setelah mereka mengisinya, barulah kita bantu sebagai guru untuk mengelompokkan. Misalnya, mungkin ada 1 atau 2 murid yang jawabannya sama, mungkin, ya kan? Contohnya dia mau kelasnya bersih, gitu kan? Nah, itu kan bisa aja nanti satu murid itu, satu anak itu sama jawabannya sama kawannya. Nah, kita sebagai guru
kita harus menyimpulkan, membuat kesimpulannya, makanya menjadi dia keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kemarin saya udah buat. Nah, yang pertama keyakinan kelas yang diyakini oleh siswa saya kelas 5. Nah, yang pertama hadir di sekolah tepat waktu. Nah, yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang ketiga memperhatikan guru yang berbicara. Kemudian yang keempat membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kelima tidak membuat keributan. Kemudian yang keenam tidak mengambil barang orang lain. Kemudian yang ketujuh meminta izin saat ingin keluar kelas. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah kita yakini kelasnya ini, jangan lupa kita buat tanda tangan setiap murid beserta kita gurunya. Untuk apa? Untuk menandakan bahwasanya ini memang yang kita yakini bersama antara guru dan murid yang ada di kelas Bapak Ibu. Jadi ini keyakinan kelas ini keyakinan kelas yang kita sesama kita di sekelas, dan itu keyakinan kelas tiap kelas itu berbeda Bapak Ibu. Itu harus dikondisikan masing-masing antara guru dan muridnya. Bisa Bapak Ibu? Sudah paham, sudah jelas tentang keyakinan kelas dan perbedaan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Ya nggak berat mengikuti kelas 1 kelas 2 karena pandai menulis kan. Itu tadi saya bilang Pak, keyakinan kelas tiap kelasnya itu berbeda-beda. Tergantung kebutuhannya, ya kan, tiap kelas itu seperti apa. Kan tidak bisa kita samakan antara kelas 1 dengan kelas 6. Contohnya seperti itu. Nah, itu tadi itu kan tergantung gurunya dan murid-muridnya untuk keyakinan kelas itu. Gimana, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas? Nah, ini tadi keyakinan kelas. Yang pertama tadi kan kita harus tanya dulu ingin kelas seperti apa. Setelah udah dapat nanti ingin kelas seperti apa, baru nanti kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian dia Bapak Ibu penjelasannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama yang disepakati di dalam kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, murid bercurah pendapat. Itu tadi mana saya bilang, nanti dikasih kertas kecil atau skimming notes itu kan. Nah, nanti itu dilengketkan Bapak Ibu. Itu bebas mau gimana Bapak Ibu mau pakai kertas apa gitu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi
positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positif apa Bapak Ibu? Berjalanlah di kelas. Nah, itu bahasanya kan. Kalau bahasa negatif kan jangan berlari di kelas. Nah, sekarang kita ganti bahasanya dengan bahasa positif, berjalanlah di kelas. Nah, kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, kemudian menjadilah keyakinan kelas atau sekolah. Nah, kemudian yang kelima, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Nah, setelah kita baguskan tadi Bapak Ibu kalimatnya dengan kalimat positif, nah kita minta kepada guru dan murid-murid yang ada di kelas tersebut untuk menyetujuinya dengan menandatanganinya. Seperti contoh saya tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketujuh, meyakini sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilengketkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Cara melakukan restitusi. Diane Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Nah, yang pertama, dia menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini menstabilkan identitas. Nah, apa itu? Yang pertama kita tanya dulu dia, apa yang terjadi, kita cari tahu dulu. Itulah namanya dia menstabilkan identitas. Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, disinilah kita kasih tahu bahwa tindakannya itu salah, di mana tindakan yang baik. Kemudian yang terakhir, kita menanyakan keyakinannya tadi. Nah, tadi kan kita udah buat keyakinan kelas kan. Kira-kira yang dilakukannya itu sudah termasuk keyakinan kelas belum? Kalau memang belum, nah kita tanya sesuai atau tidak. Nah, ini deh Bapak Ibu penjelasannya. Menstabilkan identitas. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia
inginkan. Nah ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama sekali kita lakukan menstabilkan identitas. Nah, di sini apa? Kita bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita motivasi dia. Jangan langsung kita panggil, langsung kita marahin. Nah, itulah harus kita motivasi dulu. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Itu tadi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah dia Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Nah, di sini saya ada Bapak Ibu, di sini saya ada contoh segitiga restitusi. Mungkin dengan video ini mungkin Bapak Ibu lebih paham. Ini Bapak Ibu. Ini di sini ada contoh kasus. Ingat ya Bapak Ibu, contoh kasus. Jadi ya jangan ada yang baper ya. Nih, saya bacakan dulu permasalahannya kasusnya. Ketika pelajaran, Putri makan jajan di kelas. Dia menjadi tidak fokus pada pelajaran karena asik memakan jajannya. Setelah jam istirahat, Bu Nuri memanggilnya dan mengajaknya berbicara. Ternyata alasannya makan jajan di kelas adalah lapar karena tidak sarapan. Guru mengajaknya mengobrol dengan prinsip restitusi. Jelas Bapak Ibu kasusnya? Jelas? Bisa dipahami kasusnya? Jadi ada anak saya namanya Putri. Nah, Putri ini saat pelajaran dia makan di kelas. Kalau sudah anak murid makan di kelas berarti tidak fokus dalam belajar, ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya lakukan segitiga restitusi. Apa tadi Bapak Ibu segitiga restitusi? Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, ayo kita tonton ya Bapak Ibu. Dan Putri sudah jalan lagi, sudah jalan lagi. Dengar nggak? Bisa dikopi. Tahu, tahu. Apa kok dengar? Udah kuat, udah dengar? Udah kedengaran? Ulang ya. Dan Putri. Nah, ini yang pertama, guru menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Putri tadi ibu lihat waktu pelajaran matematika, Putri makan di kelas ya? Iya. Makan apa Kak? Kenapa makan? Kenapa? Kenapa? Kenapa Kak? Kesiangan. Putri masih ingat nggak? Kemarin itu kita pernah kan buat aturan kelas, ya kan? Buat keyakinan kelas, ya kan? Putri masih ingat nggak? Seperti apa? Regulasi itu?
fokus. Coba terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ini kemudian jadi menurut Putri kira-kira kelas seperti apa? Mendengarkan berarti kalau ibu ini kasih tugas berarti Putri harus diingat. Berarti kalau sudah ingat Putri kok fokus. Nah menurut Putri kira-kira kalau Putri makan di kelas sambil mendengarkan di Umi ngajar fokus nggak? Berarti kalau begitu sesuai nggak dengan yang Putri yakini? Enggak ya Kak. Jadi yang Putri yakini itu pelajaran baca harus mendengarkan dulu. Kemudian kita harus fokus. Nah, Putri sekarang sudah tahu ya kalau di kelas itu harus mendengarkan dulu, harus fokus apabila ada guru yang oke. Nah, kalau seperti itu kita cari solusinya. Oke? Nah, kalau Putri bangun pagi itu, ya, tadi Putri kan lapor di kelas yang belum sarapan. Berarti Putri harus bangun pagi untuk sarapan. Nanti sebelum datang ke sekolah harus sarapan. Oke. Kemudian makan di kelas itu waktu kapan? Bisa ada lagi Bapak Ibu videonya, kita potong sampai sini. Nah, begitu Bapak Ibu contoh segitiga restitusi. Nah, sudah paham Bapak Ibu, sudah bisa diambil dari kegiatan budaya positif ini. Ya intinya budaya positif ini Bapak Ibu, jika kita selama ini dengan murid itu pakai bahasa atau kalimat negatif, ya sekarang kita ganti dengan kalimat positif. Bisa ya Bapak Ibu? Nah kemudian kita sampai ke penghujung kegiatan kita yaitu penutup. Nah penutupnya itu membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Begitulah Bapak Ibu. Nah sebelum kita sudahi kegiatan ini, bolehlah dari Bapak Ibu mengasih saran untuk saya atau untuk kegiatan kita ke depannya. Ayo Bapak Ibu. Atau Pak Galung gantian. Memberikan penutup. Video tidak Bu? Ada pesanan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nuri sebagai CGP yang menyampaikan suatu disiplin positif. Mudah-mudahan bisa kita semua guru melaksanakannya, dan Ibu Nuri pun mudah-mudahan betul-betul dilaksanakan. Itulah saran saya. Jangan hanya menyampaikan kepada kami
bisa, tapi harus betul-betul dilaksanakan dalam kelas. Dan kita pun rekan guru, kita tirulah apa yang dicontohkan tadi, yang diajarkan Ibu Nuri tentang budaya positif. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa laksanakan semua untuk memajukan siswa kita atau kita menjadi anak bangsa yang baik dan yang cerdas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu tadi kata-kata penutup saya kan. Nah, bukanlah hal yang mudah. Itu kan bahasa penutup saya itu. Bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan sekolah. Nah, kalau hanya saya sendiri Bu, mungkin tidak akan bisa berjalan tanpa adanya juga bantuan dari Bapak Ibu termasuk dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin sampai sini aja pemaparan saya tentang pemahaman budaya positif. Saya berharap semoga kita semua, saya, Bapak Ibu sekalian, bisa sama-sama kita mewujudkan siswa kita menjadi siswa yang mewujudkan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, untuk penutupnya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya minta salam guru penggerak tangannya Bapak Ibu, bisa kan? Kayak kemarin, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Suaranya tangannya ya Pak Bu, bisa kan? Bisa. Oke.